nama saya Amir Haristiono, NIM 21010022095, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, siap melaksanakan UKIN pada tanggal 13 Desember tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Sebelum mulai pembelajaran kita, hari ini Pak Guru akan mengadakan SD yang pertama, yaitu tepuk siap. Oke, semuanya Pak Guru minta berdiri. Yuk, untuk menyiapkan pembelajaran kita agar lebih semangat. Ya, sudah siap semuanya ya? Siap. Tepuk siap. S I A P. Siap, siap, siap. Siapa kita? Ahmad Hariri, Aiman, Araf Ahmad Pratama, Ataya, Fatan Al-Sofir, Hadir. Fatan Muzaila, Hadir. Habib Khan, Muhammad Abdul Afarisi, Hadir. Muhammad Adi Jaya, Muhammad Ali Fadilato Bani, Muhammad Fairuz, Perdana Haji, Raihan Hanif, Rizky Hidayat, Zani, Zahi, Zainul Rehan, Muhammad Fatih Nur, Miftah Ali, Nafis Zahra, Nugroho Ghazali, Perdana Haji, Raihan Hanif, Rizky Hidayat, Zani, Zahi,
sebelum mulai, adakah yang tahu ini gambar apa? Yang ini? Sabuk tubuh kumpulan cerpen. Jadi siapa ini namanya? Gak kelihatan ya? Namanya Tri Atmojo. Judulnya Seuntai Harapan Kumpulan Cerpen. Terus yang ini sudah Pak Guru bawakan contoh cerpennya ya. Yang ini antologi cerpen dari siswa SMP MTS Kabupaten Banyumas. Judulnya itu Hadiah Ibu Perjuanganku ya. Ini banyak, ada penulisnya siapa saja di sini, dari Asia, Zenina, Alevia, Sylvia, terus juga banyak lagi ya. Ini kumpulan cerpen dari tahun 2019 ya. Terus ini juga ada, nah kalau ini cerita rakyat, ini juga masuk cerpen ya, tapi ini lebih ke contoh cerita rakyatnya. Kalau ini cerita anak, jadi nanti cerpen itu tidak hanya bersifat remaja, tidak hanya bersifat yang populer, tapi juga ada yang bersifat anak-anak, cerpen anak, dan yang ini cerita rakyat ya, yang bersifat ada istiadat juga, mitos juga ada di sini ya. Itu cerita pendek. Nah sekarang tujuan pembelajaran. Lalu kan coba bacakan sambil berdiri ke bapak. Pembelajaran problem based learning ini tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik yaitu A. Peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian cerita pendek melalui contoh cerita pendek yang diberikan oleh guru dengan tepat. B. Peserta didik mampu contoh cerita pendek yang diberikan oleh guru dengan tepat. Peserta didik mampu mencerminkan unsur intrinsik cerita pendek diberikan oleh guru dengan tepat. Peserta didik mampu menentukan unsur ekstrinsik cerita pendek yang diberikan oleh guru dengan tepat. Terima kasih Mas Hatip kan. Selanjutnya, nah ini cerita pendek itu sebuah cerita yang dibaca dalam sekali duduk. Ya, dibaca dalam sekali duduk kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Itu menurut Burhan Nur Giantoro. Yang kedua, menurut Babu Yasin, cerita pendek itu suatu cerita singkat yang memiliki 3 bagian penting. Ada pengenalan, ada pertikaian, dan penyelesaian. Nah, itu menurut 2 pakar ya. Ada menurut Nur Giantoro, yang kedua menurut Babu Yasin. Oke, silakan di situ. Berdasarkan jenisnya, cerpen dibagi menjadi 3 macam. Ya, ada short story, terus yang kedua ada middle story, terakhir ada long story. Nah, ini. Kalau yang short story itu biasanya pakainya ini ya, buku kumpulan antologi cerpen ya. Ini short story, biasanya main pendek dibukukan menjadi sebuah antologi cerpen. Terus yang kedua ada middle story. Kalau middle story itu banyak dipublikasikan di majalah, surat kabar, atau di web-web yang ada di internet. Terakhir yang long story itu biasanya namanya novelet ya. Bedanya novelet sama novel, kalau novel kan agak tebel ya, satu judul itu bisa berapa sesi. Kalau novelet itu ada 3 judul, 5 judul, dan satu judul itu hanya satu sesi atau satu peristiwa ya, satu peristiwa yang ada di dalamnya itu novelet. Kalau novel kan satu peristiwa kan banyak kejadian, ada sesi 1, terus ketemu lagi ada sesi 2, kembali ke sesi 1 lagi. Itu contoh dari novelet. Nah, yang kedua berdasarkan tema dan isi. Ada cerpen anak, ada cerpen remaja, dan ada cerpen keluarga. Kalau yang ini cerpen tentang anak, nah ini dunia anak.
Dulu kalian mungkin pada saat SD atau ini pernah baca cerita anak ya. Superhero itu juga cerita anak juga. Kalian mungkin baca Batman sama Noki 8 Superman, Upin Ipin juga termasuk cerpen anak. Terus ada cerpen remaja. Cerpen remaja yang pernah kalian baca sampai saat ini apa? Serial Tui. Ya, karya siapa Mas? Terelia itu bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, dari yang sudah Pak Guru katakan tadi pengertian cerpen, jenis-jenis cerpen. Sekarang kita ke ciri-ciri cerpen. Yang pertama tadi apa ya? Nah, yang pertama panjangnya itu lebih kurang 10 halaman, lebih kurang 10 halaman panjangnya. Terus habis dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira apa maksudnya habis dibaca dalam sekali duduk? Harus selesai pada saat itu juga tidak boleh dilanjutkan hari besok kecuali kalau kalian dibawa pulang. Yang ketiga, dalam cerpen hanya ada satu peristiwa, jadi hanya satu peristiwa yang menguasai jalannya cerita, satu peristiwa tok. Yang lain tidak boleh ada. Misalkan peristiwa pertama itu dikejar-kejar satu PP, dikejar-kejar sama polisi. Ya ceritanya itu saja, dikejar sampai jatuh mungkin jatuh ke kali atau jatuh ke sungai atau ke danau dan lain sebagainya. Kalau itu ceritakan di situ. Itu satu peristiwa. Selanjutnya tempat konflik terdapat konflik tapi tidak menimbulkan perubahan nasib. Jadi nasibnya pelaku ya itu saja. Dari nasibnya itu apes, nasibnya itu jelek ya sampai cerita akhir jadi jelek. Tapi umumnya dalam penulis itu menggambarkan tokoh utama itu pasti ada perubahan nasib. Kalau yang penulis sekarang itu penulis dulu di era 1992 itu hanya satu peristiwa yang ada atau satu konflik yang terjadi, tidak ada konflik yang lainnya. Terakhir itu perwatakan tokoh diillustrasikan secara singkat. Jadi watak tokoh itu dibuat atau digambarkan secara singkat. Bukan wataknya jahat, wataknya baik, terus wataknya itu selalu egois dan lain sebagainya. Bisa dilanjut? Ya. Nah, unsur-unsur pembangun cerpen ada dua. Silakan masuk dulu. Intrinsik, unsur yang membangun dari dalam cerita itu sendiri. Unsur ekstrinsik, unsur yang membangun luar cerita itu sendiri. Terima kasih. Nah, unsur intrinsik itu unsur yang membangun dalam cerita itu sendiri. Jadi yang ada di dalam kisah, yang ada di dalam isi cerita itu yang ada atau yang dinamakan unsur intrinsik. Kalau ekstrinsik di luar cerita, di luar cerita itu sendiri. Jadi misalkan tentang kehidupan sosial, misalkan tentang kehidupan religius, silakan di luar. Pak Guru bahas satu. Pertama, unsur intrinsik cerita pendek. Harusnya kalian sudah tahu di kelas apa unsur intrinsik cerita pendek. Jadi apa? Tema. Menurut kalian tema itu apa? Ide atau gagasan dalam cerita. Apakah tema sama dengan judul? Tidak. Judul apa judul? Judul. Kalau tema kan ide pokoknya. Kalau
macam. Ada maju, ada mundur, ada campuran. Alur maju itu apa? Alurnya itu saya Ya. Awal sampai akhir diserahkan kan? Kehidupannya lah kan? Jalan terus. Ya tidak ada menceritakan masa lalu. Kalau alur mundur, dari masa lalu dulu baru ke apakah masa depan bisa? Nggak ada ya. Terus kalau campuran baru bisa maju, bisa mundur atau dua-duanya dijadikan jadi satu alur campuran. Bisa dilanjut? Yang ketiga, tokoh dan penamaan. Tokoh itu apa bahasa istilah kalian? Pelaku cerita, terus lakon, terus apa lagi? Pemain ya. Tokoh dan penamaan. Tokoh-tokohan atau penamaan? Sifat atau watak. Tokoh tadi pelaku, kalau penamaan itu sifat atau perilaku karakter. Nah, menurut peran itu dibagi menjadi 3, yaitu ada tokoh utama, terus tokoh sampingan, dan tokoh figuran. Tokoh utama jelas itu yang pelaku utama dari cerita. Tokoh figuran berarti apa? Figuran. Cuma membantu. Ya, cuma biasanya itu teman-temannya sih pelaku utama atau keluarganya atau adiknya akan dijelaskan hanya sebagai pembantu itu yang disuruh ya, tapi hanya ada dalam cerita itu saja. Dan tokoh sampingan itu apa? Itu hampir sama dengan pembantu, cuma itu banyak sekilas diceritakan. Misalkan ya ada cerita di lingkungan sekolah, tokoh sampingannya itu bisa pedagang asongan yang di luar atau yang di dalam sekolah, itu kantin. Terus apa lagi? Yang ada dalam lingkungan sekolah biasanya tokoh sampingan. Selain pedagang, supir boleh, supir sekolah, satpam juga termasuk. Apa lagi? Kuli bangunan dan lain sebagainya itu tokoh sampingan. Bisa dilanjut? Yang keempat, latar. Latar itu apa latar? Tempat peristiwa. Ya, tempat peristiwa yang diceritakan dalam cerpen dibagi menjadi berapa? 3. Latar tempat, waktu dan suasana. Latar tempat biasanya di mana aja? Sekolah, rumah, desa. Waktu. Untuk waktu jangan terpaku pada pagi siang saja ya, malam bisa juga Pak. Jam, bulan, terus tahun, hari, ada juga masa lalu, terus apa lagi? Sejak itu, terus apa lagi? Lusa, boleh pagi buta, pada saat senja, itu juga ya saat ini, saat itu juga termasuk waktu. Terus yang ketiga, suasana apa? Sedih atau menyedihkan, terus menyenangkan, horor, menyenangkan, menegangkan. Ya, ini berkaitan dengan suasana yang ada di dalam cerita. Nah, sudah keempat, terus, nah ini yang agak panjang, sudut pandang. Coba Mas Aiman, jadi bacakan. Panjang yang digunakan melarang kesalahan untuk menceritakan tokoh, tindakan, latar dan bagian peristiwa yang membentuk cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 4 macam, yaitu berikut. Yang pertama, sudut pandang orang pertama atau sebagai pelaku utama. Yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga sebuah tahu. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga sebagai paham. Terima kasih Mas Aiman. Sudut pandang itu cara pandang yang mengarah sebagai sarana menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk suatu cerita. Ada 4. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama. Ciri-cirinya kalau orang pertama sebagai pelaku utama itu ada kata-kata aku, ada kata saya. Terus apa lagi? Selain aku, saya, atau nama tokoh itu sendiri dalam nama
Andi, nama tokohnya Andi, atau nama tokohnya Erwin dan lain sebagainya. Terus yang kedua, orang pertama pelaku sandingan. Yang dimaksud pelaku sandingan ini itu pengarang itu sendiri. Jadi pengarang itu tahu seluk-beluk tokoh utamanya, ya, dari tingkah lakunya, dari tutur katanya, dan semuanya yang ada di dalam tokoh utama. Tapi hanya sebagai pelaku sampingan, yaitu pengarang. Pengarang itu tidak bisa masuk dalam cerita, hanya menceritakan tingkah laku sampai tindak tuturnya. Terus yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Hampir sama dengan pengarang ini atau pelaku sampingan, tapi orang ketiga serba tahu itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga apa saja? Dia, terus iya, mereka, beliau, apa lagi? Kami atau kamu? Kami atau kamu yang orang ketiga? Kami. Kalian atau mereka? Mereka. Nah, itu orang ketiga. Jadi semua tahu. Dia biasanya itu menceritakan tentang tokoh figurannya. Orang ketiga serba tahu. Kalau yang ini orang ketiga sebagai pengamat. Tidak masuk dalam cerita, hanya sebagai pengamat. Terus sudut pandang. Bisa dilanjut? Bisa. Amanah. Ada lo amanah apa? Ya, pesan yang disampaikan. Penulis atau pengarang. Pesannya apa saja kira-kira? Yang dimaksud pesan apa dari amanat? Yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, biasanya tentang pesan moral atau nasihat. Ya. Contohnya jangan sekali-kali mencuri. Itu sama lagi dalam kehidupan sehari kalau sampainya tentang keluargaan misalnya apa? Ya, sama merah, terus bermusyawarah sebelum bertindak. Yang keenam, bahasa atau majas. Ada yang masih ingat majas itu apa saja? Ada personifikasi, hiperbola, simile, ironi, metafora. Ada lagi? Nah, biasanya kan pada di 9 mungkin atau 10 Pak Guru juga agak lupa. Di kelas 8 kayaknya dulu pernah kalian terjadi. Kalau di dalam cerpen ada tadi personifikasi, hiperbola, simile, satu lagi metafora. Personifikasi itu apa? Menyamakan dalam arti seakan-akan hidup atau seolah hidup layaknya manusia. Contohnya apa? Ada yang masih ingat? Rumput-rumput yang menarik. Rumput yang menarik, boleh. Terus ada ini apa, pensil ya? Ballpoint. Ballpoint sama kertas kira-kira di personifikasi seperti apa? Ballpoint menari-nari di atas kertas yang masih suci misalnya. Terus ada simile, simile apa? Perumpamaan. Berarti kira-kira contohnya apa? Bagaikan, ada kata bagaikan ya. Bagaikan seperti apa? Apa lagi? Laksana umpama ibarat. Nah, contohnya ibarat kapak dibelah dua, karset dan bisa sama perilakunya. Nah, satu. Tadi apa? Bagaikan bulan purnama. Wajahnya sangat cantik. Padahal bulan purnama itu sendiri tampak bulan apakah itu mulus? Enggak ya. Ya. Cara-cara enggak. Kawan, terus apa lagi? Seperti ada seperti air dan garam, perilakunya tidak bisa dibedakan. Itu yang simile. Metafora. Ya, yang bukan makna sebenarnya. Ada kambing hitam. Ya, anak semata wayang artinya apa? Satu-satunya anak tunggal, kambing hitam. Di kambing hitam kan sebenarnya. Jadi kelinci percobaan. Adu domba apa? Siapa? Ya. Kalau adu domba kan makna sebenarnya domba yang sedang diadu. Kalau adu domba yang bukan sebenarnya Manusia yang
juga termasuk kiper bola. Ya. Berarti masih ingat ya? Masih ingat. Bisa dilanjut? Ya. Nah, kita ke unsur ekstrinsik. Kalau tadi yang unsur membangun dalam cerita pendek, sekarang kita ke unsur ekstrinsik. Nah, ada 3, kalau tadi ada 6, sekarang ada 3. Yang pertama itu dari segi bahasa, ya. Bahasa yang dipakai dalam pengarang itu kan bermacam-macam, tergantung latar belakang pengarang itu sendiri. Kalau pengarang itu berasal dari Sunda, biasanya kebanyakan bahasa yang dipakai itu bahasa Sunda. Terus bahasa dari pengarang Jawa Tengah misalkan atau Jawa Timur, memakai bahasa Jawa, bisa Kromo, bisa Moko dan sebagainya. Tergantung bahasa pengarang. Yang pengarangnya asli Padang memakai bahasa sana, pengarangnya asli Papua pakai bahasa sana, ya. Tapi itu hanya sekilas, tidak semua dipakai. Itu bahasa. Nah, ini bahasa. Terus latar belakang pengarang. Kalau latar belakang pengarang itu biasanya itu tentang sejarah hidup atau namanya apa? Biografi. Biografi itu yang kita hasil karya. Ada prestasi yang pernah diraih, berapa penjualan hasil cerpennya, bulan cerpennya itu diceritakan di latar belakang pengarang. Terus yang terakhir nilai-nilai kehidupan. Nah, ini ada nilai moral. Nilai moral biasanya berkaitan dengan apa? Akhlak, karakter, terus apa lagi? Tindakan. Ya, budi pekerti, tindak tutur. Nilai sosial. Masyarakat, terus apa lagi? Interaksi sosial dan lain sebagainya. Nilai religi, keagamaan, terus lagi tentang serka agamanya bagaimana religi. Apa ketinggalan lagunya? Ya, sedang beragama, bisa dari kegiatan sholat, ngaji, dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan ibadah. Terus nilai politik, politik apa politik? Politik yang kalian pahami politik ada tentang demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi pendapat di ruang umum. Nilai budaya, adat istiadat, ada mitos juga. Siapa lagi? Adat istiadat mengenai kayak agama apa? Tentang upacara. Siapa lagi? Kesenian. Terus apa lagi? Yang berkaitan dengan adat istiadat, kesenian, budaya. Nanti ada mitos, ya, mitos itu juga masuk dalam nilai-nilai kehidupan, ya. Oke. Nah, sekarang kita berkelompok, ya. Nanti Pak Guru bagikan LKPJ-nya. Ada 4 kelompok, ya. Sudah Pak Guru bagi. Ada kelompok Khairil Anwar, Ismail Marzuki, ada kelompok Tarinie, dan yang keempat kelompok PS Rendra. Sudah ada. Ya. Silakan kalian pahami dulu kelompoknya. Kalau sudah, silakan langsung berkelompok. Satu kelompok sudah berbagi 3 anak. Silakan. Yuk. Boleh kursinya disatukan sama mejanya atau silakan kalian cari tempat yang lumayan kosong. Pak Guru sudah ada contoh cerita bedanya. Ini LKPD-nya, ya. Silakan nanti kalian baca petunjuknya, ya. Baca petunjuknya apa saja yang dikerjakan. Terus setelah itu nanti selesai kita presentasi. Pak Guru kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan ini. Silakan. Ya. Masing-masing kelompok itu ceritanya berbeda. Nah, yang pertama itu kalian cari unsur-unsur intrinsiknya, ya. Cari unsur-unsur intrinsiknya. Ya, harus kalian ingat itu jangan hanya mencari misalkan tema tentang kesedihan, tapi menurut kalian itu kesedihan itu seperti apa? Kesedihan seorang Maryami misalkan ditinggal mati atau yang lain sebagainya. Ekstrimnya nggak usah. Jangan lupa ditulis nama anggotanya, ya, biar jangan lupa.
KKPB yang di kesehatan. Sampai di garis bawah dulu juga boleh, atau di jalan-jalan yang memang itu jawabannya biar cepat. Di masing-masing kelompok presentasi. Ya. Sudah selesai. Rumahnya di mana? Nah, kalau Sempahamin itu kan karyanya Ahmad Tawadi. Ini biasanya misalkan tentang, ini termasuk cerpen keluarga sebenarnya. Jadi misalkan tentang kisah keluarga, ini kan seorang karyamin ya kan, seorang karyamin yang memiliki apa ya? Ya, memiliki hutang sama rentenir. Nah, karena dikejar-kejar rentenir itu, dia menjadi agak stres orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khairul Anwar ingin mempresentasikan hasil studi kami. Cerpen juga berjudul Bersekolah. Cerpen ini bertema bersekolah semua yang kita dapatkan. Alur cerita cerpen tersebut yaitu maju, alur yang menggambarkan masa depan. Terus, ya, boleh. Dari kelompok Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan yuk, untuk penyanyi. Sudah mewakili semua, sudah mempresentasikan semua. Sekarang kita ke soal evaluasi atau individu. Nah, silakan kalian sobek satu kertas ya, dikerjakan. Aku kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Tapi nanti ya. Sekarang kita ke refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, apa saja yang pernah kalian pelajari dari materi cerita pendek ini? Apa saja? Ekstensi, majas, apa lagi? Jenis-jenis cerpen, lalu mungkin ya itu prinsip, ada tema, sudut pandang, majas dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana pembelajaran yang paling menarik dari materi tersebut? Pembahasan lagi, menentukan unsur intrinsik cerpen sudah. Yang ketiga, adakah kesulitan dalam mempelajari materi ini? Tidak. Semuanya paham ya? Terakhir, setelah materi ini kita akan mempelajari bagian pertemuan selanjutnya, yaitu struktur dan kebahasaan cerpen. Oke, sebelum tak menutup pembelajaran pada siang hari ini, ya, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Ya, kita tutup dengan SBD yang kedua, ya, tentang tepuk apresiasi atau tepuk reward namanya. Ya, sudah siap ya? Ya. Silakan menghadap ke teman kalian yang teman biasa saya maaf. Nah, kamu ngasih berapa? Saya tadi ya.
Sudah? Siap ya? Tepuk apresiasi. Kamu keren. Kamu oke. Menakjubkan. Fantastik. Oke, Pak. Oke, silakan duduk dan bersiap untuk pulang. Yuk, duduk dulu yang rapi. Bersiap ya, angkat kaki silakan dudukkan. Terlebih dahulu sini, angkat kaki dudukkan lebih dahulu. Ya, oke. Silakan ketua kelas. Silakan. Berdoa mulai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian. Baik. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum.